teori model linier. Nah, kemudian buku yang kedua itu yang karangannya Shirley, itu ya, model linier atau apa, linier model ya judulnya. Kemudian yang ketiga adalah buku linier model yang menggunakan R ya. Oke, mungkin untuk secara sekilas saya akan sampaikan silabusnya gitu ya. Sebentar saya screen dulu. Apakah sudah terlihat file yang saya share? Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah, Bu. Oke. Jadi di buku Myers itu ya yang apa judulnya A First Course in Theory Linear Statistical Model. Dia dapat Anda lihat bahwa pada bab 1 itu ya, bab 1 introduction itu pendahuluan itu direview konsep aljabar matriks ya. Konsep aljabar matriks ini mungkin saya juga tidak akan terlalu detail, mungkin nanti saya akan fokus ya di beberapa saja. Yang ini kan mungkin Anda juga sudah dapat gitu ya di pelajaran aljabar linier. Mungkin nanti yang perlu ditekankan di sini adalah ya masalah matriks random vektor ya, kemudian nanti ada penguraian matriks gitu ya, nanti menjadi dekomposisi ya itu nanti, kemudian ini masalah nilai agent, kemudian matriks idempoten dan seterusnya. Ini akan banyak dipakai dalam bab berikutnya, sehingga kenapa di bagian awal itu di review kembali konsep aljabar matriks ya. Kemudian nanti di bab berikutnya itu akan dibahas yang namanya bentuk kuadrat ya, atau quadratic form. Nah, ini Anda harus tahu apa sih quadratic form, seperti apa sih yang dinamakan quadratic form. Karena nanti umumnya ya sebaran-sebaran dalam statistika itu bisa dinyatakan dalam bentuk kuadrat. Ya. Nanti di sini akan kita lihat sebaran chi-square gitu, itu juga sebetulnya bisa dinyatakan dalam bentuk kuadrat ya, atau quadratic form. Nantilah yang kita lihat. Kemudian di sini yang selanjutnya setelah kita mempelajari tentang bentuk kuadrat, akan kita pelajari metode pendugaan untuk matriks X ya yang berpangkat penuh. Nah, nanti matriks X itu yang seperti apa nanti kita akan lihat bahwa dalam model linier ini di mana bentuknya secara umum adalah Y sama dengan X beta plus error gitu ya, plus E. Nah, metode-metode statistik yang bisa atau yang dinyatakan dalam bentuk model linier tersebut ini akan tergantung kepada matriks X yang digunakannya. Apabila matriks X tersebut berpangkat penuh, maka itu nanti larinya ke analisis regresi ya, karena untuk analisis regresi linier ya. Nah, ya karena di sini untuk analisis regresi linier itu syaratnya adalah X-nya berpangkat penuh. Nah, nanti seperti apa sih yang matriks suatu matriks dikatakan berpangkat penuh itu seperti apa? Nah, nanti ini Anda perlu review lagi ya, full rank. Ini seperti apa sih matriks full rank itu? Nah, kemudian di dalam matriks tersebut, di dalam bab tersebut yang mengeksplor X-nya berpangkat penuh, nanti kita akan lihat bagaimana pendugaan parameternya ya dalam model, kemudian bagaimana uji hipotesisnya gitu ya. Itu saya perkirakan sebelum UTS itu materi-materi tersebut bisa diselesaikan sebelum UTS ya, hingga uji hipotesis untuk matriks berpangkat penuh. Nah, mungkin karena ini lumayan materinya banyak juga ya, nanti jika ini tidak bisa tercover semua ya, nanti sisanya untuk yang uji hipotesis yang matriks berpangkat penuh ini akan di-cover pada pertemuan berikutnya setelah UTS. Nah, kemudian
selain matriks berpangkat penuh, kita akan lihat juga bagaimana jika X-nya itu adalah matriksnya itu tidak full rank, ya, tapi lebih kecil gitu ya. Nah, metode statistika apa yang kasusnya seperti itu, yang menggunakan model linier tetapi X-nya tidak berpangkat penuh? Itu adalah untuk analisis ovarian, ya. Mungkin Anda sudah dapat pelajaran rancangan percobaan kan ya, rancop. Nah, rancop di situ kan menggunakan model tuh, model linier. Nah, model linier yang digunakan dalam rancop di situ X-nya itu tidak berpangkat penuh atau ya lebih kecil ya, atau less than full rank. Nah, itu nanti kita akan lihat bagaimana pendugaan parameter untuk matriks yang tidak berpangkat penuh seperti itu ya. Artinya kita nanti di situ akan mengeksplor tentang rancop. Makanya untuk syarat atau prerequisite di mata kuliah model linear ini adalah Anda sudah mendapatkan analisis regresi dan juga rancangan percobaan ya. Saya harap semuanya sudah mendapatkan itu semua. Nanti kita akan eksplor lagi bagaimana pendugaan parameternya, kemudian bagaimana uji hipotesisnya pada matriks yang tidak berpangkat penuh tersebut, pada analisis ovarian, pada rancop itu. Nanti akan kita lihat lagi ya, secara teoritisnya bagaimana. Dan juga nanti akan kita lihat juga tentunya aplikasinya. Nah, ini silabus ini tadi ya, buku yang pertama, kemudian yang kedua ini saya belum share ya filenya, tapi yang semalam itu saya share itu juga sudah cukup lah ya. Nanti yang berikutnya nanti kan kita lihat jika memang cukup waktu ya. Nah, kemudian ini saya off dulu ya dari saya sebelumnya. Ya, stop sharing. Oke. Kemarin kita sudah belajar analisis data kategori. Hari ini kita belajar model linier. Kemarin di dalam analisis data kategori ya, kita mengeksplor untuk mengubah respon ya, ubah Y-nya ya, kita ingat-ingat lagi Y-nya yang dulu yang kita perhatikan. Y-nya ini adalah bertipe kategori ya, bukan numerik. Di mana Y di sini merupakan suatu perubahan acak. Nah, karena perubahan acak, dia memiliki sebaran peluang kan ya. Nah, sebaran peluangnya apa? Sebaran peluangnya bisa binomial ya, bisa Poisson gitu kan, bisa multinomial. Nah, sekarang di model linier ini ya, nah, sebentar, sama ya, yang kemarin di analisis data kategori juga gitu. Kita nanti ujungnya itu akan memodelkan hubungan antara Y ya, Y yang berubah respon tadi yang tipenya kategori dengan sejumlah peubah penjelas atau explanatory variable yang biasa dinotasikan dengan X ya. Kita akan menghubungkan nih Y dengan X1, X2, X3, X4, di mana Y-nya tipenya kategorik ya, menyebar binom tadi ya, Poisson dan seterusnya. Ini bagaimana memodelkannya? Yaitu di analisis data kategori. Nah, sekarang di model linier kita juga akan memodelkan antara sejumlah peubah penjelas X dengan peubah respon Y. Nah, tapi ingat di sini peubah responnya yang untuk model linier ya, linier model itu peubah respon Y-nya itu tipenya numerik ya, artinya kontinu ya, bukan berupa kategori, dan diasumsikan Y-nya ini adalah peubah acak yang menyebar normal. Ya, jadi untuk linear model syaratnya Y-nya itu numerik atau kontinu dan menyebar normal. Sementara untuk X-nya X1, X2 dan seterusnya ini bisa numerik, bisa kategori. Sama ya, yang kemarin analisis data kategori juga gitu. Jadi untuk tipe X-nya sih nggak masalah. Kalau mau numerik atau kategorik itu nggak masalah. Yang jelas yang kita concern dulu adalah ubah responnya, ubah di Y. Nah, makanya di sini sekali lagi dalam memahami suatu kasus, Anda harus bisa mengidentifikasikan mana Y-nya ya, atau bisa mengidentifikasikan
kasus ini, penelitian ini itu sebenarnya peubah responnya itu apa? Itu dulu yang Anda cek ya. Peubah interestnya itu apa untuk penelitian ini, gitu ya. Nah, setelah itu Anda cek, ini termasuk peubah kategorik atau peubah numerik, gitu kan. Nah, sehingga kalau misalnya, oh ini peubah kategorik, nah, kalau gitu Anda berarti nanti bisa gunakan teknik-teknik yang ada di analisis data kategori. Kalau misalnya Andanya identifikasi, oh ini Y-nya nih kontinu nih, Y-nya ini numerik nih, nanti Anda gunakan metode-metode statistika yang mensyaratkan Y-nya itu numerik gitu ya. Nah, numerik itu atau kontinu itu juga sebarannya tidak hanya normal gitu kan, karena peubah acak yang bertipe numerik itu sebaran peluangnya bisa normal, kemudian bisa juga eksponensial, bisa gamma ya. Nah, tetapi untuk model linear ini kita batasi Y-nya itu normal. Memang untuk linear model itu memang syaratnya Y-nya itu harus normal. Nanti kalau misalkan Y-nya itu tidak normal ya, itu nanti ada pengembangannya lagi. Jadi itu yang namanya dengan JLM ya, Generalized Linear Model. Ini sebenarnya sudah ada papan tulisnya ya. Aku mau nulis ini pakai ini kita jelek ini bisa sebentar ya. Saya bisa ya. Kalau ini dulu. Bentar. Jadi urutan-urutannya itu saya coba ya. Ini saya kalau nulis saya suka jelek pakai ini. Bentar. Kelihatan nggak saya sharing? Halo? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Ya, kelihatan baiknya ya. Kelihatan, Bu. Bentar. Bentar ya, ini kalau aku bisa. Jadi ini LM. Maaf ya, tulisan saya dilihat ya. LM itu yang dinotasikannya seperti ini. Ini model linear ya. Maaf nih, saya nggak bisa kalau nulis di sini. Ini ya, model linear itu suatu model statistika yang bisa dinyatakan dalam bentuk umumnya seperti ini. Ya, Y sama dengan X beta plus E. Nah, tadi yang saya bilang, ya, untuk X-nya di sini, ya, ini bisa full rank, bisa full rank. Nah, ini X-nya juga bisa less than full rank. Nah, ini ya. Nah, kemudian Y-nya ini ya. Bentar jadi agak lama nih. Saya nggak bisa ntar. Ini Y-nya, ini Y-nya normal. Nah, ya. Jadi ini untuk linear model, ya. Y-nya itu peubah acak kontinu yang menyebar normal. Kemudian X-nya bisa full rank, bisa less than full rank. Kalau dia full rank, ini nanti larinya ke analisis regresi linear. Ya. Sementara untuk less than full rank, ini nanti kita larinya ke ANOVA. Atau ke rancop lah ya, ini ke rancop. Rancop. Nah, gitu. Nah, nanti tapi ini kita nggak, ya nanti kita akan ulas ya sebenarnya untuk yang jika Y-nya itu secara umum ya tidak normal. Nah, ini ada nanti yang namanya model JLM. Ini nanti dibahasnya di analisis data kategorik nih sebenarnya JLM ini. JLM ini perluasan daripada linear model. Jadi ini singkatannya adalah
generalize ya, ini ya linear model. Ini itulah ya, maaf ini dia. Generalized linear model. Generalized linear model ini apa? Generalized linear model ini merupakan perluasan dari linear model, di mana Y-nya, keubah responnya itu tidak harus normal. Ya, jadi bisa binomial, bisa Poisson, ini lebih umum lagi ya. Jadi artinya JLM ini memuat keubah respon yang numerik juga keubah respon yang kategorik. JLM. Oke, kita tidak akan bahas lebih lanjut untuk JLM di sini ya, karena ini mata kuliahnya kan linear model. Jadi kita akan fokusnya ke sini, ke model linear model ya, di mana Y-nya ini adalah normal. Oke ya, sampai sini dulu sudah bisa dipahami ya. Jadi intinya Anda harus bisa mengidentifikasi keubah Y gitu ya. Jadi kalau misalnya ini keubah Y, maaf, ini Y ya, di sini. Kemudian, aduh, ini X. Wah, bisa itu susah. Ini kan, ini X gitu ya, misalnya dan seterusnya gitu ya. Ini X. Ini misalnya ini X1, ini X2, ini X3 ya, dan seterusnya sampai X ke P gitu ya. Nah, ini kita akan modelkan ya, hubungan antara ini ya, antara ini antara Y dengan XX-nya ini ya. Nah, jadi ini kita akan hubungkan antara Y dengan XX-nya ini ya, dengan ini Y X beta plus E. Oke. Ini di luar yang tadi ya, bentar. Nah, ini seperti ini linear model ya. Ini kalau Y-nya normal. Nah, ini namanya linear model. Nah, kalau Y-nya ini tidak normal, tadi ya, Y-nya itu binom gitu ya, atau Poisson. Nah, nanti kita ini larinya menghubungkan antara Y dengan XX-nya ini nanti pakai konsep JLM. Ya. Nah, sekarang yang perlu diidentifikasi ini aja dulu ya, untuk di model linear Y, dan Y-nya itu hanya satu ya, hanya ada satu Y. Nanti beda lagi, Y ini bisa lebih dari satu. Nah, untuk kasus kita di model linear, perubahan responnya diasumsikan kita hanya punya satu. Ya, Y-nya hanya satu, tapi X-nya bisa lebih dari satu. Nah, nanti kalau Y-nya lebih dari satu, itu nanti Anda masuknya ke multivariate. Ya, jadi, apa sih yang disebut dengan multivariate linear regression gitu ya? Multivariate linear regression itu kalau Y-nya di sini, jadi di sini ada lagi Y-nya di sini ada lagi. Ya, jadi Y1, Y2, Y3 dan seterusnya. Nah, kita nggak ke situ. Nah, kita hanya fokus Y-nya satu gitu ya. Tapi di sini X-nya yang lebih dari satu. Oke, mungkin itu dulu sebagai gambaran bahwa di dalam statistika itu ada linear model, ada generalized linear model. Nanti itu ada lagi yang namanya linear mixed model. Nah, apa itu linear mixed model? Kemudian nanti perluasannya lagi ada JLMM, generalized linear mixed model. Itu apa itu yang kalau ada kata mix itu ada campuran, ada komponen acak. Jadi di sini nanti ada ditambahkan lagi suatu komponen. Oke lah, nanti dulu itu ya, kita nggak kesana dulu, barangkali nanti Anda pusing ya. Ini dulu dah ya, saya kasih gambaran dulu antara linear model dengan generalized linear model. Nah, mungkin dalam aplikasi ya itu linear model ini sering kita temukan ya sering dalam penelitian baik itu penelitian bidang sosial gitu ya, bidang pendidikan gitu ya, linear model atau bidang pertanian. Linear model ini sering digunakan. Sebagai contoh misalnya ya, ini bentar saya stop sharing dulu ya. Nah, ini yang slide yang tadi saya buat gitu kan. Mungkin Anda sudah, mudah-mudahan sudah dilihat-lihat ya.
Jadi intinya itu kan dalam suatu penelitian gitu ya, seringkali si peneliti itu tujuan akhirnya itu adalah ingin memodelkan gitu ya. Jadi apa yang dia telitinya itu, hasil dari penelitian itu ingin dideskripsikan gitu ya dalam bentuk model ya. Model ujungnya itu mendapatkan perdugaan model untuk kasus yang dia telitinya itu ya, sehingga nanti dengan model tersebut bisa dilakukan suatu prediksi gitu ya, prediksi gimana kalau misalnya kasusnya seperti ini gitu ya, hasil yang akan munculnya seperti apa gitu ya. Nah itu secara ringkas, secara teoritis biasanya gitu ya direpresentasikan oleh suatu model. Nah ini tadi ya salah satu model yang banyak digunakan gitu ya untuk mengekspresikan fenomena hasil penelitian itu adalah model linier. Nanti Anda lihat model linier itu yang seperti apa sih penampakannya gitu kan. Nah model linier itu kalau ekspresi peubah-peubah yang diamati dalam penelitian tersebut bisa direpresentasikan dalam bentuk seperti ini. Perhatikan juga di sini bahwa bentar ya, saya pakai ini. Linier di sini adalah linier dalam parameter ya. Ibu maaf. Kenapa? Share-nya, screen-nya belum ada. Oh belum ada. Maaf. Iya. Maaf ya, belum kelihatan tuh. Bentar. Tadi ya. Udah tampil belum? Sudah, Bu. Udah ya. Oke. Ulang deh. Oke, jadi model linier itu adalah suatu model ya yang bisa direpresentasikan dalam bentuk seperti ini. Ya. Disebut linier itu apa maksudnya? Linier di sini artinya linier dalam parameter ya. Nih. Yang disebut parameternya itu yang mana? Parameternya ini beta 0, beta 1, beta 2 dan seterusnya ya. Nah, di sini Y-nya ini yang disebut dengan peubah respon ya atau ubah dependen. Nah, sementara XX-nya ini X1, X2 sampai X yang ke K di sini dinotasikan dengan K ya. Kalau kita punya K peubah X ya, ini yang XX-nya ini disebut dengan peubah penjelas atau explanatory variable, atau beberapa referensi ada yang menyebutnya ini peubah bebas atau independent variable. Nah, tetapi ada juga referensi yang mengatakan bahwa penggunaan istilah peubah bebas itu sebenarnya relatif kurang tepat lah ya, karena dalam prakteknya antara X1, X2 dan XX yang ada itu seringkali nggak bebas ya. Seringkali antara XX ini itu terjadi multikolinier, sehingga beberapa referensi ini mengatakan bahwa penggunaan istilah peubah bebas ini relatif dalam tanda petik ya kurang tepat gitu ya, ya kurang sesuai lah ya, karena dalam prakteknya peubah-peubah tersebut jarang sekali saling bebas ya. Makanya di dalam regresi itu ada istilah multikolinier gitu ya, bagaimana kita mengatasi multikolinier, bagaimana kita mendeteksi ada multikolinier atau tidak di antara XX ini. Karena kan syaratnya
dalam regresi linier, ya ini juga di dalam model linier juga seperti itu ya, bahwa antara x-nya ini adalah bersifat saling bebas. Nah, kalau misalnya terjadi multicollinear, yaitu nanti kita perlu penanganan khusus ya, metode-metode untuk mengatasi multicollinear itu seperti apa. Nah, yang jelas ini seperti ini ya. Y-nya hanya satu ya, untuk model linier kita belum bicara multivariate, Y-nya hanya satu. Ya, kemudian bersifat linier, ada dikatakan linier di sini adalah linier dalam parameter gitu ya. Ini mau simbolnya nggak beta 0 juga nggak apa-apa. Anda mau kasih simbol ini delta 0, mau di sini kasih simbol gamma 0, di sininya gamma 1, itu nggak masalah. Yang jelas bentuknya ini seperti ini gitu ya. Linier parameternya ya, masuk dalam persamaan tersebut secara linier. Ya. Untuk x-nya itu nggak apa-apa kalau misalnya nggak linier, misalnya y sama dengan beta 0 plus beta 1 ln logaritma natural x1, beta 2 logaritma natural x2, itu nggak masalah karena nanti ini bisa diekspresikan dalam tanda bintang ya, dalam linier ya, nanti akan kita lihat contoh berikutnya. Nah ini sebagai kasus lah ya, misalnya kalau kita ingin meneliti nih, ada misalkan di bidang kimia. Nah, ini ada kita punya sejumlah zat kimia. Ya. Nah, kita ingin melihat misalnya kecepatan melarutnya zat kimia tersebut dalam air, gitu ya. Nah, sini dalam hal ini kita identifikasi ini mana yang menjadi Y-nya, yang apa yang menjadi X-nya. Karena di sini kan si peneliti ini melihat bagaimana sih pengaruh suhu air dalam mempengaruhi kecepatan larutnya zat kimia tersebut, gitu kan. Nah, artinya berarti kecepatan larutannya itu ya dalam waktu lah, yang mungkin dicatat dalam waktu detik gitu, itu yang menjadi Y-nya, sementara suhu airnya yang menjadi X-nya. Ya. Nah, model linear. Nah, karena di sini X-nya cuma 1, berarti ini modelnya hanya Y sama dengan beta 0 plus beta 1X ya, tambah R-nya. Nah, di sini yang beta 0 plus beta 1-nya ini ya, plus beta 0 plus beta 1X, di sini yang komponen yang ada di sebelah kanan tanda sama dengan ini, dia menggambarkan bahwa si X ini, si suhu ini mempengaruhi Y, mempengaruhi kecepatan ya. Nah, di sini ada yang namanya error ya di model ini ya. Error di sini bukan berarti salah ya, bukan berarti itu terjadi kesalahan gitu, bukan. Di sini error ini artinya terjadi suatu penyimpangan-penyimpangan. Jadi misalkan gini, kalau kita punya anggaplah punya 5 zat kimia nih gitu ya. Atau misalkan yang gampang aja saya ini kan, misalnya Anda tahu ini kan ya vitamin redoxon gitu kan ya. Nah, yang vitamin C yang bentuknya seperti redoxon itu ada lagi merek apa gitu, saya pernah lihat juga, saya pernah juga dulu itu. Nah, mungkin kita akan bandingkan nih merek-merek yang vitamin yang tadi ya, yang sejenis itu, kecepatan larutnya seperti apa gitu kan. Nah, walaupun misalnya ini zat kimia ini ditaruh di suhu yang sama gitu kan, misalnya ini dimasukin gitu ya ke dalam wadah, suhu airnya ini udah dibuat sama nih. Nah, bisa jadi tetap aja walaupun suhunya udah sama, ada sedikit perbedaan kecepatan larutnya ya, walaupun sekian detik misalnya gitu ya. Ini tetap aja ada suatu perbedaan. Nah, apa sih yang perbedaan-perbedaan itu kenapa gitu ya? Yaitu perbedaan di luar ini, di luar yang pengaruh suhu ini, ada faktor lain yang menyebabkan perbedaan tersebut. Nah, tapi faktor lain itu tidak kita teliti ya, tidak kita masukkan, yang kita lihat hanya suhu aja. Nah, faktor-faktor lain yang di luar kendali ya, yang tidak kita teliti dalam penelitian ini ya, itulah yang disebut dengan error ya, faktor yang di luar kendali kita ya, faktor lain lah selain suhu yang dapat mempengaruhi kecepatan larutnya zat kimia tersebut ya. Jadi masuknya ke sini ke komponen error. Ya, ini tadi ya, meskipun suhunya udah dibuat konstan ya, kecepatan larutan itu bisa jadi antara yang satu dengan yang lain itu seringkali nggak sama. Ya, samanya gini, misalkan Anda ingin meneliti apakah gitu ya, misalkan nilai UTS gitu ya mempengaruhi nilai UAS gitu ya. Misalnya misalnya nilai UTS
nilai UTS model linier gitu ya, apakah mempengaruhi nilai akhir ya, nilai akhir model linier. Nah, yang Anda perhatikan hanya Y-nya itu adalah nilai akhir model linier, ya, kemudian X-nya nilai UTS model linier. Nah, kebetulan ini si A sama si B, nilai UTS-nya sama nih. Nilai UTS-nya misalkan 70-70 gitu kan. Atau selain UTS, perhatikan juga nilai UAS-nya deh ya. Si A sama si B, nilai UTS-nya itu sama 70, nilai UAS-nya 80. Tetapi ternyata nilai akhirnya si A dapat A, yang satunya lagi A minus misalnya. Nah, di sini kan berarti walaupun si XX-nya ini sama, tapi Y-nya itu akhirnya nggak sama. Ini kenapa? Nah, ini tentu ada faktor lain yang tidak kita lihat dalam penelitian kita yang bisa mempengaruhi Y. Ya, tadi kan penelitian kita hanya melihat nilai UTS sama UAS aja nih. Padahal ada faktor lain yang menjadi pertimbangan dosen gitu ya untuk memberikan nilai akhir Y itu. Nah, faktor lain yang tidak kita masukkan dalam penelitian kita itu yang disebut dengan error ya. Nah, atau juga di sini nanti yang berikutnya, di slide yang berikutnya saya akan lihat bahwa nah, jadi kan terjadi keragaman antara nilai-nilai Y-nya itu. Nah, itu ada yang disebabkan karena yang keragaman yang di explain variation ya, keragaman yang bisa diterangkan dengan keragaman yang tidak bisa diterangkan. Keragaman yang tidak bisa diterangkan itu yang disebut dengan error tadi ya. Nah, ini tadi ya saya sebutkan bahwa peubah suhu di sini merupakan peubah yang dipertimbangkan oleh peneliti dalam ilustrasi ini, yang dipandang akan mempengaruhi kecepatan larutnya suatu zat kimia. Nah, peubah suhu di sini dinamakan sebagai faktor tetap, ya karena dia di bawah kendali ya, di bawah kendali si peneliti, di bawah kontrol peneliti. Nah, peubah lain selain suhu, ya ini disebut dengan disebut dengan faktor acak atau random. Jadi meskipun suhunya sama gitu ya, kecepatan lautnya itu bisa beda. Bisa jadi apa sih faktor lainnya gitu kan? Bisa jadi itu tadi mungkin kandungan yang ada di obat tadi yang vitamin C tadi ya, yang redoxon tadi mungkin ada sedikit perbedaan komposisi atau apalah faktor lain yang di luar kendali kita bisa mempengaruhi itu. Nah, mungkin sebelum lanjut ke yang lain, saya ingin coba Anda bisa memberikan ilustrasi contoh ya gitu, penerapan model linier gitu. Yang Y-nya itu kontinu, misalnya apalagi ya? Bentar, saya mau kemarin yang belum saya panggil siapa ya? Elma ada nggak Elma? Halo Elma? Ada Ibu. Ya Elma. Coba Elma berikan ilustrasi penerapan model linier. Tadi kan saya berikan contohnya kasus antara kecepatan larutnya zat kimia ya dengan suhu. Nah, sekarang coba Emma berikan ilustrasi penerapan model linier. Kalau tadi kan saya Y dengan X yang hanya satu ya. Coba berikan ilustrasi Y dengan X-nya yang lebih dari satu. Coba. Contohnya itu Bu, kayak sawah itu buat tanaman itu ada pupuk. Luas tanaman. Buat tanaman padi misalnya itu kan Mana ada sih Elma? pupuk. Videonya tolong nyalain, saya belum tahu sih yang namanya Elma. Mana? Nah, Elma di mana nih tinggalnya? Sukabumi, Bu. Oh, Sukabumi. Oh, saya di Bogor ini. Nggak jauh ya. Oke, Elma. Gimana tadi contohnya? Y-nya apa? Y-nya itu kecepatan tanamannya tumbuh. Kecepatan Tanamannya tumbuh. tumbuh. Matang. Tumbuh. Iya. Terus X-nya itu ada kayak pupuk, pestisida atau
sama aliran air kayak gitu. Kalau ada tangannya itu, misalnya yang di kotak satu itu kena hama, itu kan nggak bisa dikendaliin, Bu. Ya. Oke, itu tadi kalau yang kasusnya Emma sampaikan, itu kira-kira nanti masuknya ke regresi atau ke rancop ya? Rancop. Rancop ya. Kenapa rancop? Karena itu belajarnya Tadi Y-nya apa? Pertumbuhan tanaman ya? Pertumbuhan Iya. tanaman kan? Pertumbuhan tanaman numerik atau kategorik? Kategori. Oke. Jadi gini ya. X-nya tadi apa aja? Pupuk, dosis pupuk. Ya, Bu. Nah, kalau X-nya dosis pupuk itu dibuat dalam bentuk kategori-kategori, berarti si dosis pupuk itu tipenya kategori kan? Ya. Tapi, terus tadi selain pupuk apa lagi? Pestisida. Pestisida. Nah, pestisidanya tipenya apa? Kategorik juga, Bu. Kayak pestisida jenis A, jenis B. Oke. Terus tadi selain pestisida apa lagi? Aliran air. Aliran air. Aliran airnya tipenya apa? Numerik atau kategorik? Kategorik juga, Bu. Aliran air dari sungai atau dari waduk. Nah, itu 2. Artinya dalam hal ini Elma punya peubah X-nya, peubah penjelasnya ada berapa? Ada 3. Ada 3. Dan semua tipe dari X-nya tipenya apa? Kategorik. Oke, ya. Ini perhatikan untuk semua ya. Jadi jika kita punya Y-nya yang numerik, kontinu, normal, sementara X-nya itu, X yang kita punya semuanya tipenya kategorik, ya, itu nanti larinya ke ANOVA, ke rancop, ya. Gitu. Tapi, kalau misalnya kita punya X-nya itu, ada yang numerik, ada yang kategorik, itu nanti larinya ke ANCOVA, Analysis of Covariance. Oke. Udah baca ANCOVA belum waktu dirancop? Belum ya? Ya, sudah. Hah? Jelas dong. Oke, sudah. Terima kasih, Elma. Ya, boleh di ini. Sebentar, saya balik lagi ke ini deh. Saya lagi. Kelihatan nggak nih saya tulis-tulis? Kelihatan? Kelihatan ya. Nah, perhatikan ya, untuk yang regresi, ini Y-nya normal kan ya tadi ya, Y normal. Ini regresi linier ya, sekali lagi saya tekankan di sini, karena kan regresi itu macam-macam nih. Ada regresi binomial, ada regresi Poisson. Yang saya maksud adalah regresi linier ya, yang Y-nya normal.
Nah, ini regresi, Y-nya normal, kemudian X-nya tadi saya bilang bisa tipenya numerik, bisa kategorik ya. Nah, untuk yang ANOVA, ini Y-nya juga normal, gitu ya. Yang rancop ya, yang utamanya. Kemudian X-nya, ini kasih PS lagi ya. X-nya ini tipenya kategorik. Kalau XX-nya ya, X yang kita punya semuanya kategorik, ini kita larinya ke rancop. Ya. Nah, ingat uji T, uji T, uji T, uji T itu sebenarnya bentuk khusus daripada ANOVA. Tuliskan di sini ya. Uji T ini sebenarnya antara Y, ya, Y-nya yang menyebarnya normal lah ya, karena kan nah, Y-nya numerik, Y-nya normal. Di sini Y-nya normal, kemudian X-nya ini kategori. Kategori, tetapi hanya ada satu, hanya ada satu peubah X dan hanya terdiri dari dua kategori. Jadi ini peubah kategori yang hanya terdiri dari dua kategori. Jika ininya lebih dari dua kategori, maka larinya ke ANOVA. Nah, sementara untuk yang ANCOVA, ini Y-nya normal, ya. PS, X-nya numerik kategori. Sebenarnya ANCOVA sama regresi ini sama, ya. Tidak lain adalah regresi. Tapi nanti akan kita lihat ya apa bedanya. Nah, jadi kalau yang ANCOVA ini jadi X-nya itu ada yang menjadi perhatian, ya. Jadi perlu dibedakan adalah peubah yang menjadi perhatian dengan yang tidak menjadi perhatian ya, yang bukan menjadi perhatian utama. Jadi kalau di ANCOVA ini yang menjadi interestnya itu kita tuh ini X-nya. Nah, jika ada peubah lain, ya, tapi sebenarnya peubah itu tidak menjadi interest kita ya. Nah, tapi kita duga peubah itu bisa juga mempengaruhi Y. Dan peubah itu tipenya numerik. Nah, itu makanya larinya ke ANCOVA. Nah, tapi kalau untuk regresi, ini semuanya menjadi interest. Gitu ya. Nah, uji T, tadi saya bilang, X-nya tipenya kategorik, tetapi hanya ada dua kategorik. Misalnya, Anda hanya ingin melihat pengaruh metode A dengan metode B terhadap hasil panen. Misalnya, kita akan melihat hasil panen antara metode pemupukan dengan 10 gram misalnya ya, dengan yang 15 gram. Nah, artinya di situ hanya ada satu X ya. Itu satu X-nya itu apa? X-nya itu adalah tipe pemupukan. Tipe pemupukan dan hanya ada dua kategori. Yang kategori 1 adalah 10 gram, kategori 2 adalah 15 gram. Yang dilihat Y-nya apa? Hasil panennya. Di sini kita dapatkan berapa kilo hasil panen padi itu, misalnya seperti itu. Atau kalau Anda ingin melakukan penelitian metode pembelajaran A dengan metode pembelajaran B gitu misalnya. Terus yang Anda lihat di sini adalah nilai-nilainya. Nah, metode pembelajaran itu tipenya kategori. Dan di sini dalam hal ini kita hanya punya satu X saja, metode pembelajaran. Nah, ini berarti kita nanti larinya pakai ke uji T. Nah, tetapi begitu kita punya lebih dari dua kategori, gitu ya, metode pembelajarannya A, B, C, D. Nah, itu kita bukan uji T lagi, tapi nanti kita larinya ke ANOVA. Oke, sampai sini. Yang ditanyakan nggak? Penjelasan saya mudah-mudahan bisa dipahami ya. Apa itu uji T? Ya, apa itu ANOVA, apa itu regresi linier, apa itu ANCOVA, ini nanti ini harus Anda pahami. Ya.
Kan waktu di Statdas sudah ya, sudah diajarkan itu UJT itu apa gitu kan. Apa bedanya UJT sama UJZ, nah, itu juga mungkin sudah. Nah, di sini saya mengkaitkan UJT, ANOVA, regresi, ANCOVA. Nah, ini gimana sih kaitannya? Jadi nanti Anda harus bisa identifikasi ya. Kalau misalkan saya punya peubah X-nya itu hanya satu, kemudian itu juga kategorinya hanya ada dua, dan Y-nya normal, berarti kita bisa pakai UJT. Sekarang saya punya Y-nya normal, X-nya kategori, semua X yang saya punya kategori gitu ya, berarti itu namanya ke ANOVA. Nah, sekarang kalau misalnya Y-nya normal, X-nya kategori, tapi kategorinya itu lebih dari 2 gitu ya, itu juga ke ANOVA. Ya, oke. Kita dipahami ya di sini ya. Saya stop sharing lagi. Bentar ya, ini sih kok nggak bisa sharing. Oke, sambil saya nunggu sharing ya, Anda lihat file yang saya kirim dulu deh ya. Ilustrasi berikutnya tentang apa? Itu yang saya berikan di slide. Coba. Rifan, tadi Rifan ya. Nada mana nada? Coba nada. Nada nggak nada? Oh, Bu. Ya, coba nada. Ilustrasi yang berikutnya di slide saya tentang apa? Tentang usia anak. Apa itu? Kasusnya ingin ngapain di situ? Meneliti usia anak yang mulai dapat berbicara. Terus? Kalau bahasa ada IQ, saudara kandung, sama jenis kelamin. Ya. Ubah responnya apa? Ubah responnya usia anak. Ya, dinyatakan dalam apa satuannya? Dalam tahun. Dalam tahun, oke. Ada berapa itu anaknya yang diteliti? Ada 6. 6, oke. Terus peubah penjelasnya ada berapa? Ada 3. 3, apa aja? IQ, saudara yang variabel pertama itu 2 saudara. Sama Jenis IQ itu tipenya apa itu? Peubah IQ. tipe numerik. Oke, numerik ya. Situ. Kemudian saudara kandung. Numerik juga. Iya, betul ya. Jadi itu perhatikan, untuk yang saudara kandung itu termasuknya data numerik ya. Tapi di situ dia sebenarnya data diskret ya. Jadi numerik yang diskret, karena numerik itu kan ada yang kontinu, ada yang diskret ya. Perhatikan kalau untuk yang Y tadi usia dia mulai dapat berbicara, dia di situ numerik tetapi kontinu gitu ya. Nah, untuk yang saudara kandung di situ dia termasuknya data numerik tapi diskret. Tetapi ingat juga kemarin di slide saya yang kategorik ya, analisis data kategorik. Jadi data diskret dengan rentang nilai yang terbatas itu juga bisa disebut dengan data kategori. Ya, jadi kalau misalnya
di sini bisa disebut dengan data numerik, tapi numeriknya disebutkan numerik dengan tipe diskret. Kalaupun mau nyebut ini data kategorik, itu boleh juga data kategorik dengan tipenya apa? Tipenya ini namanya count data, ya, atau data cacahan. Ya, data cacahan itu data yang amatannya dihasilkan dari proses pencacahan. Pencacahan itu artinya apa sih? Ngitung ya, count. 0, 1, 2 itu pencacahan. Dan juga rentang nilainya itu terbatas gitu. Enggak sampai, ini kan banyak yang saudara kandung paling berapa sih? 0 sampai, ya mungkin ada anaknya yang sampai 11, 12 gitu. Paling sampai segitu ya, enggak ada yang ibaratnya rentang nilainya itu sampai misalnya ratusan gitu, enggak kan, di sini sedikit ya, terbatas. Nah ini juga bisa jadi tadi banyaknya saudara kandung, ini tergantung kita memandangnya ya, bisa disebut numerik, tapi harus diperjelas lagi numeriknya itu seperti apa. Numeriknya diskret. Jadi nanti kalau misalnya saya tanya gitu ya, ini tipe perubahannya apa, itu mungkin jawaban tiap anak mungkin bisa beda-beda. Kalau misalnya Anda jawab numerik, ya saya kasih nilainya juga nggak full karena numeriknya nggak jelas, numeriknya apa, kontinu atau diskret. Nah, harus disebutkan. Kalau Anda menjawab numerik, sebutkan numeriknya apa, numerik diskret misalnya, seperti itu. Nah, terus kalau misalnya kategori, kenapa kategoriknya di sini tipenya cacahan gitu kan. Karena perhatikan, data kategorik itu ada dua ya, data proportion, ya, proporsi ya, dan juga yang selain itu, selain data proporsi, adalah data cacahan atau count data. Ya, data cacahan ini juga termasuk dalam analisis data kategori. Jadi disebutkan, kalau tipe saudara kandung ini merupakan perubahan kategori, sebutkan kategoriknya apa. Kategoriknya tipenya data cacahan atau count data, atau bisa juga disebutkan dengan data diskret yang memiliki rentang nilai terbatas. Nah, kemudian untuk yang perubahan X3 jenis kelamin, tipenya apa ini? Tadi ada kategorinya apa dia tipenya nih? Proporsi Apa? apa tadi, data proporsi bukan? Lihat deh, jenis kelamin tuh banyak yang kategorinya ada berapa? 2. Kemarin saya bilang kalau data itu, data kategorik ada 2 kategori, itu namanya data apa? Biner, ya nggak? Oh iya. Ya, jadi lihat juga kalau data kategorik itu hanya ada 2 kategori, dia disebut dengan data biner. Jadi untuk yang jenis kelamin ini termasuk data biner. Ya. Nah kalau dia lebih dari 2 kategori, ya perhatikan. Nah kayak ini tadi saudara kandung, bisa disebut dengan data kategori. Lihat banyaknya kategorinya, apakah 2 kategori atau lebih dari 2 kategori. Oh ini lebih dari 2 kategori. Nah kalau dia lebih dari 2 kategori, dilihat juga apakah mengandung urutan atau tidak. Ya, kemarin kan ada pembagiannya tuh, kalau lebih dari 2 kategori, apakah sifatnya ordered itu terurut, ataukah unordered. Ya, unordered itu tidak terurut. Jadi kalau unordered atau tidak terurut, yaitu nanti yang masuk di dalamnya nominal gitu ya, yang memiliki sebaran multinomial gitu kan. Kalau ordered itu nanti ke ordinal. Oke. Kemudian yang berikutnya, oke, terima kasih Nada. Misal ada nggak misal? Ada Ibu. Ya oke, misal mana videonya? Bisa ditampilkan nggak misal? Oke. Misal di Jakarta ya? Iya Ibu. Pasar Baru. Iya. Itu sensus ya sama saya kan ya? Iya betul. Pasar Baru udah ramai belum? Belum Bu.
Loh. Oke, misal tadi yang kasus tadi. Nah, dilihat lah ya slide-nya. Yang tadi ada 6 orang anak itu. Jelasin tuh, anak yang ketiga sama anak yang keenam tuh gimana tuh misal. Yang di tabel, Ibu. Ya. Tolong yang lainnya juga lihat deh ya tabelnya itu. Saya ini belum bisa share screen soalnya. Oke, bentar. Ini dan. Ya, coba. Udah kelihatan belum saya share screen? Udah, Ibu. Udah ya. Coba perhatikan. Ya. Ya, jelaskan misal dari hasil penelitian itu. Yang anak ketiga sama anak keenam, mereka punya hasil variabel X1, X2, X3-nya sama. Dari segi IQ sama-sama 100, terus dari segi saudara kandung sama-sama nggak ada. Jenis kelaminnya juga itu 0. Tunggu, yang X3 itu jenis kelamin maksudnya itu satu. Misalnya kalau misalnya 0 buat perempuan, mereka sama-sama perempuan, tapi usianya berbeda. Berarti mungkin ada faktor di luar X1 sama X2, X3 yang mempengaruhi Y selain X1, X2 sama X3. Karena hasilnya beda. Yang satu 2,5, yang satu 2,3 tahun. Ya, menurut misal kira-kira faktor apa lagi ya yang belum dimasukkan dalam penelitian itu, perubahan lain yang di luar itu. Ini sih kan si peneliti ini kan membatasi nih, dia hanya mengambil perubahan IQ, saudara kandung sama jenis kelamin gitu kan. Nah, tentu kan, oh kenapa ini Y-nya beragam, terdapat perbedaan-perbedaan dalam nilai Y gitu kan. Nah, berarti kan selain ketiga ini sebenarnya ada hal lain yang mungkin bisa mempengaruhi Y. Kira-kira apa menurut Nisa? Mungkin dari mulai sekolah, kan ada sekarang Bu yang sekolahnya di bawah 3 tahun udah mulai belajar. Oke. Mungkin itu bisa mempengaruhi. Atau apa lagi? Faktor orang tuanya juga. Ya, bisa ya. Nah, di situ tapi peneliti itu kan tidak melihat ya, mungkin bisa dimasukkan X4, kalau ada X4, X5, X6, kan banyak sebenarnya faktor-faktor yang bisa mempengaruhi. Cuma kan karena keterbatasan penelitian kan, ya mungkin peneliti itu ya tidak mengontrol semuanya itu di luar kendali lah ya. Artinya yang dia interest, yang dia perhatikan hanya ketiga ini aja, hanya IQ, saudara kandung dan jenis kelamin. Nah, hal-hal lain yang yang tidak dia masukkan dalam penelitian itu ya dimasukkan semuanya ke komponen error ya. Karena kan bisa jadi gitu kan latar belakang pendidikan orang tua juga ya mungkin bisa berpengaruh di dalam usia permulaan seorang anak dalam bicara gitu kan. Atau mungkin juga kalau diperhatikan lagi misalnya ini anaknya mendapatkan ASI eksklusif atau enggak gitu kan, itu kan mungkin juga mempengaruhi juga ya hal-hal lain lah yang mungkin bisa kita lihat. Tapi nah dalam penelitian itu bisa aja kita masukin gitu ya, coba ini mungkin enggak ya ini, nah nanti dicek lagi selanjutnya signifikan enggak gitu ya, nanti kita cek apakah memang ini nih kita masukin jenis kelamin gitu kan dalam penelitian kita ya, kan di sini ada jenis kelamin gitu kan, benar nggak sih ini signifikan pengaruhnya terhadap usia permulaan anak gitu ya. Jadi kalau di tahap awal sih nggak apa-apa, ini masukkan aja dulu perubahan yang dianggap relevan gitu ya, yang potensial mempengaruhi Y. Jadi nanti makanya kalau kita melakukan satu penelitian nih, tujuannya dulu ngapain, kemudian perubahan responnya apa, nah terus kita identifikasi nih perubahan X-nya apa nih yang mau kita masukin dalam penelitian kita ya. Kita punya nggak, ini ada datanya nggak gitu, apalagi kalau misalnya ngambil data sekunder ya, kalau data primer ya mungkin harus kita rancang itu bisa ya alatnya seperti apa, misalkan kita ininya data sekunder misalnya, mau apa nih yang tersedia, oh cuman ada 5 X ini, oke nggak apa-apa ini
Kita fitting model dulu nih, dari fitting model itu kemudian kita cek gitu kan, ini signifikan nggak semuanya mempengaruhi terhadap Y gitu kan. Nah, tadi tuh misalnya kalau kita masuk lagi misalnya X4 latar belakang pendidikan orang tua, latar belakang pendidikan ibu gitu kan. Di situ nanti akan tentunya tipenya kategori gitu ya, SD, SMP, SMA. Terus rubah berikutnya lagi misalnya apakah dia mendapatkan ASI yang eksklusif gitu ya 6 bulan full gitu kan, ya atau tidak gitu kan. Berarti itu kan jadi pertanyaan yang X5-nya misalnya mendapatkan ASI eksklusif atau tidak. Nanti kan tentunya child yang satu, anak satu misalnya kasih kategori 1 artinya dapat ya. Anak yang kedua misalnya tidak full eksklusif berarti kategorinya 0 dan seterusnya. Nah, itu juga walaupun ada 2 orang anak gitu ya, walaupun X1, X2, X3, X4-nya sama semua, belum tentu Y-nya ini akan sama juga. Memungkinkan juga, maka seringkalinya itu berbeda. Artinya apa ya, di luar faktor-faktor tadi masih ada lagi yang kemungkinan mempengaruhi si Y. Bisa jadi ya faktor dari dalam si anak itu sendiri. Jadi setiap anak kan pasti punya membawa sifat atau karakteristik masing-masing ya, yang ibaratnya karakteristik natural. Ya pemberian dari yang maha kuasa gitu kan, tiap anak kan beda-beda. Nah itu juga mungkin mempengaruhi gitu, bisa mempengaruhi usia permulaan anak itu bisa berbicara dalam bentuk kalimat-kalimat yang baik gitu kan maksudnya. Oke, terima kasih Michelle. Saya lanjutkan ya. Jadi itu tadi dalam model linear tadi ya, yang bentuknya tadi beta 0 plus beta 1 ya, problemnya nanti di model linear ini bagaimana kita akan mendapatkan dugaan yang nilainya untuk beta 0, beta 1, beta 2 dan seterusnya. Nah, ini tentu perlu aljabar matrik ya. Makanya di model linear pertemuan pertama itu adalah tentang aljabar matrik. Nah, ini tadi bentuk umumnya seperti ini. Ini tadi sudah saya jelaskan juga bahwa model linear ini Y sama dengan X beta plus E banyak dipakai di analisis regresi linear, ANOVA, dan ANCOVA. Dan ini juga tadi sudah diulas bahwa untuk model regresi linear matriks X-nya, ya ini yang X-nya, ini berpangkat penuh. Sementara untuk yang ANOVA, X-nya tidak berpangkat penuh. S dan full rank. Oke, ini juga tadi ini sudah ya. Jadi intinya di sini kita ingin menjelaskan keragaman yang terdapat di Y ini. Jadi ini tadi kalau saya ulang ini tadi ini ilustrasi ini, Anda lihat di sini nilai-nilai Y ini kan berbeda-beda, adanya keragaman. Keragaman ini diterangkan oleh apa saja di sini? Diterangkan oleh X1, diterangkan oleh X2, diterangkan oleh X3, plus diterangkan oleh peubah-peubah lain selain X1, X2, X3. Nah, keragaman Y ini, keragaman nilai-nilai Y ini, adanya perbedaan nilai-nilai Y ini yang dijelaskan oleh X1, X2, X3, yang dijelaskan oleh peubah-peubah jelas, ini biasanya disebabkan dengan explain variation, ya, keragaman yang dapat diterangkan, keragaman Y yang dapat diterangkan, explain variance, ya, explain variation. Ini yang diterangkan oleh X. Plus ada ini keragaman si Y ini disebabkan oleh faktor-faktor lain. Nah, keragaman Y yang yang tidak dapat diterangkan oleh XX ini, nah itu disebutnya dengan unexplained, ya, unexplained variation. Ya, jadi keragaman dalam Y itu disebabkan oleh dua komponen, ya, yang dinamakan explained variation dan unexplained variation, ya. Explained variation artinya keragaman yang dapat dijelaskan atau yang dapat dikendalikan. Explained variation ini keragaman Y yang disebabkan atau yang dijelaskan oleh X. Sementara yang unexplained variation keragaman Y yang tidak dapat dijelaskan oleh X, ya. Jadi dia dijelaskan oleh faktor-faktor lain selain X yang masuknya dalam hal ini ke error, ya. Nah, idealnya keragaman respon Y, ya, kita menginginkan keragaman respon Y itu yang bisa dijelaskan oleh X itu sebesar-besarnya.
Sedangkan keragaman yang dijelaskan oleh peubah lain, ya selain X itu kita maunya ya sekecil-kecilnya. Ya, kita meminimalisasi lah ya. Kita pinginnya itu ya mayoritas, ya bagian besar gitu kan. Yang keragaman Y itu ya dijelaskan oleh faktor-faktor yang kita udah pilih, ya peubah populasi jelas yang sudah kita kendalikan. Makanya di regresi ada istilah apa itu? Koefisien determinasi ya, kalau Anda ingat ya, koefisien determinasi yang R kuadrat besar itu simbolnya itu apa sih gitu kan. R kuadrat itu kan menunjukkan besarnya atau proporsi keragaman Y ya, yang bisa dijelaskan oleh X gitu. Itu R kuadrat. Nah, kita kan pinginnya R kuadrat itu sebesar mungkin ya, sedekat mungkin dengan 100% gitu kan. Ya kalau 100% banget sih jarang banget ya, boleh dikatakan impossible gitu kan. Model kita R kuadratnya itu 100%, itu jarang sekali ya, itu impossible lah boleh dibilang. Nah ini tadi yang saya maksud bahwa linier itu linier dalam parameter. Nah ini yang tadi model regresi. Nah perhatikan di sini X bisa aja X kuadrat. Terus di sini ln X1. Ini termasuk model linier juga. Karena ini kalau misalkan kita simbolkan si X kuadrat itu sama dengan X bintang gitu ya. Misalnya ini X ini yang pertama X1, ini X itu adalah X kuadrat itu sama dengan X bintang. Berarti kan di sini akan beta 0 plus beta 1X plus beta 2X bintang. Nah, sebenarnya itu linear juga gitu kan. Nah ini juga misalnya ya, untuk yang beta 0 plus beta 1 ln X1, beta 2 ln X2. Nah kalau kita simbolkan ln X1 sama dengan X1 bintang, kemudian ini ln X2 kita simbolkan X2 bintang. Ini sebenarnya linear aja gitu, sama dengan model linear. Nah kalau yang ini yang di bawah, ini model non linear. Karena apa? Karena ini parameter-parameternya masuk ke persamaan secara non linear. Perhatikan untuk yang pertama. Ini parameter beta 0, beta 1, kemudian ini ada delta 1. Masuknya di pangkat di sini. Ini tidak linear ya, non linear. Ini juga ada delta 2 di sini di pangkat. Terus yang kedua juga parameternya ini beta 0, beta 1 ada di bawah nih. Ya. Di sini ini termasuk model-model yang non linear. Oke, ini terakhir aja lah buat gambaran bahwa model statistika itu berbeda dengan model matematika. Ya, jadi kalau mungkin kalau anak matematika ada matematika modeling gitu ya. Nah, kalau kita yang statistik itu fokusnya ke statistical modeling. Apa sih bedanya gitu kan pemodelan statistika dengan pemodelan matematika gitu ya. Kalau model statistika itu sifatnya non-deterministik, nah, sedangkan model matematika itu sifatnya deterministik. Artinya apa? Itu tadi yang kita sudah jelaskan bahwa di dalam model statistika itu kita memasukkan komponen error di dalamnya. Sementara dalam matematika itu tidak ada komponen error. Contoh misalnya nih, yang tadi nih, ini kan, Y beta 0 plus beta 1X. Ini ada komponen error. Itu model statistika. Kalau model matematika ya udah, benar-benar kita tuh hanya mau melihat hubungan antara Y dengan si X1, X2, X3 aja. Kita nggak ngamatin hal-hal lain di luar itu. Contoh lagi model matematika misalnya seperti ini. Kalau Anda membeli 5 buah pensil misalnya kan. Nah, satu pensil harganya misalnya 2.000. Nah, jika membeli 5 pensil harganya berapa? Ya sudah pasti gitu ya. 5 kali 2.000 tadi, berarti nggak ada error di sini, artinya sudah ya deterministik lah ya sifatnya. Tidak ada hal-hal lain yang mungkin mengaruhi dan hanya itu aja gitu ibaratnya ya. Oke. Ada yang tanyakan ya? Ini tadi ya. Nah. Ini saya sharing kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak saya? Kelihatan, Bu. Hah? Kelihatan, Bu. Kelihatan. Oke, misalkan gini deh.
Y sama dengan misalnya. Nah, kalau model matematik misalnya gini, Y ini adalah misalnya biaya sewa rumah misalnya ya, sewa rumah per bulan misalnya, sewa kos lah ya, sewa kos-kosan. Nah, sewa kos-kosan, jadi ini ada, atau jangan sewa kos-kosan ya, yang ada interceptnya ini misalnya sewa rental mobil deh gitu ya, misalnya rental mobil dalam sehari ya, misalkan si pemilik mobil itu memberikan komponen pembiayaan sewa mobil itu seperti ini. Jadi ada biaya fixnya 100.000 plus 2x, x ini adalah jam. Nah, jadi misalnya sejamnya itu berapa? Sejamnya misalnya 200.000 misal. Jadi kalau dia 2 jam, ya 2 kali 200.000 plus 100 itu biaya sewa yang harus dibayar. Nah, ini yang kayak gini, ini disebut dengan model matematik. Ibaratnya nggak ada error-error lagi, udah pasti. Jadi si Y-nya itu udah pasti segitu, tidak ada kemungkinan-kemungkinan lain yang bisa mempengaruhi si nilai Y itu, gitu kan di sini. 100.000 biaya fixnya, kemudian di sini 2x ini adalah biaya per jamnya. Ya lain soal kalau mobilnya ketabrak gitu ya, itu ada biaya ganti. Tapi maksudnya ini biaya untuk sewa mobil gitu ya dalam sehari, kalau kita merental mobil misalnya dinyatakan dalam bentuk seperti ini, nah ini termasuk model matematik gitu ya. Deterministik itu yang tadi kita sebut ya. Kalau di statistika itu tidak seperti ini. Ya, kalau di statistika modelnya stokastik ya, atau non-deterministik. Oke. Sampai sini yang ditanyakan nggak? Jika tidak, nah. Kita akan lihat. Itu kan sudah selesai ya, saya nanti sudah habis slide-nya. Nah, coba Anda buka. Yang apa, buku First Course Myers, coba Anda buka filenya, Anda lihat. Kalian bisa sambil minum, aku minum dulu ya. Saya sharing kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Oke, ini ya, buku Myers ya. Jadi ini bab 1 yang dia bahas adalah konsep aljabar matrik. Nah ini dalam buku ini, jadi banyaknya peubah dinotasikan oleh K ya. Lihat ini kolomnya ada sebanyak K. Ya, ini nanti menunjukkan peubah ya kalau di data kita di statistik. Kemudian banyaknya baris, ini N. Ya. Jadi untuk peubah 1, N-nya sebanyak N1, peubah 2, N2, sehingga di sini matriksnya dinyatakan dalam N kali K. Ya. Karena ini N1 plus N2 sampai plus NK itu sama dengan N ya. Ini kebetulan datanya ini metrik ya. Sama ya ukuran baru. Maaf, untuk ini matrik belum sana lah ya, belum simetrik. Jadi ini kalau di sini dibilang matrik ini adalah susunan bilangan-bilangan gitu ya, diletakkan dalam bentuk segi, ini rectangular ya, di mana ini
kolomnya sebanyak K dan N-nya ini barisnya sebanyak N. Ya. Di sini sehingga ukurannya N kali K, N by K ya, ini di sini. Nah, banyaknya baris sama banyaknya kolom nggak mesti harus sama ya. Kebetulan ini kan karena matriks segi aja ini ukurannya 3 kali 3 ini yang contoh. Maka disebut dengan square matrix ya karena banyaknya baris sama dengan banyaknya kolom. Nah untuk yang di sini ini banyaknya barisnya 1 gitu kan, kolomnya ada 4. Nah ini banyaknya barisnya 3, ini kolomnya 1. Dan seterusnya lah ya. Untuk yang ini saya rasa. Kemudian ini ada penjumlahan matriks ya. Nah, tentunya di sini kita jumlahkan dengan unsur-unsur yang bersesuaian ya. Untuk X tambah Y gitu kan ukurannya harus sama. Di sini X ukurannya 2, barisnya 2, kolomnya 3. 2 kali 3. Y-nya juga ya ukurannya 2 kali 3. Kita jumlahkan, tinggal jumlahkan. Saya rasa itu bisa lah ya untuk perkalianan. Jadi ini perlu diperhatikan yang ada kalimat conformable ya. Jadi kalau misalnya kita akan melakukan perkalian, jadi harus confirm ya antara banyaknya kolom gitu ya dengan banyaknya baris gitu nih. Jadi confirm itu adalah banyaknya kolom di matriks yang pertama, ini kan. This means that the number of columns of the first matrix must be the same. Ya, harus sama dengan banyaknya baris di matriks yang kedua. Oke, itu juga saya rasa udah ya di aljabar matriks, perkalian matriks ini bisa. Kemudian ini sifat-sifat untuk operasi matriks. Ini juga saya rasa semua juga sudah bisa ya. Tinggal ini ada yang sifatnya apa? Asosiatif gitu kan. Kemudian ini bisa dilihat ya perkalian matriks apakah berlaku komutatif atau tidak, itu juga Anda pasti sudah tahu. Oke, kemudian ini mempartisi matriks. Ya, jadi untuk memudahkan perhitungan, biasanya di dalam yang analisis statistika yang terutama untuk matriks yang berukuran besar, gitu ya, seringkali untuk memudahkan perhitungannya bisa dengan pembagian ya, pembuatan sub-sub matriks sebagai berikut. Jadi ini tadi ya yang matriksnya berukuran 4 kali 4 ini dipecah. Jadi ini berarti berapa ini? Barisnya ini jadi 2, kolomnya 3. Ya, ini baris yang pertama, baris yang kedua, ya, ini kolom yang ke-1, ini kolom yang kedua, ini kolom yang ketiga. Ya, jadi mempartisinya seperti itu. Nah, ini ya. Ya, jadi ini matriks yang awalnya seperti ini, yang ukurannya 4 kali 4, dipartisi menjadi 2 kali 3. Oke, nanti ini bisa dilihat. Nah, ini partisi. Oke. Nah, sebenarnya kalau udah ada software sih gampang ya, tinggal masukin aja kalau perhitungan-perhitungan. Ini kan kalau melakukan penghitungan manual. Untuk memudahkan itu boleh dilakukan partisi-partisi atau sub matriks seperti tadi. Nah, kemudian untuk transport, saya rasa juga Anda sudah paham untuk transport matriks ya. Nah, kemudian yang perlu dipahami juga lagi pengertian simetrik matriks. Nah, saya mau tanya dulu matriks yang simetrik itu seperti apa sih? Oki mana Oki? Oke. Iya, Bu. Oke, ada. Suatu matriks dikatakan simetrik itu bagaimana ya, Oki? Udah nyala belum kamera? Kasih Oki videonya. Coba. Ada, Bu. Mana? Oki. Ya, oke. Iya, Bu, kameranya baru nyala. Iya, Bu, kameranya baru nyala. Oke. Oke, di mana tinggalnya? Di Depok, Bu. Depok. Hati-hati ya Depok ya. Iya, Bu, lagi boleh kemana-mana. PSBB lagi? Iya, Bu. Ya.
Hati-hati ya, sehat-sehat ya. Iya, Bu. Oke, matriks yang simetrik itu gimana? Coba. Suatu matriks dikatakan simetrik itu bagaimana? Yang Misalnya saya punya matriks X. Matriks X itu dikatakan simetrik apabila apa? Kalau di transpose hasilnya sama bukan, Bu? Ya, betul ya. Jadi suatu matriks X, ya, apabila kita transpose, hasil transposnya itu sama. Ini misalnya nih, contoh nih, yang di halaman 13, ya. Ini matriksnya seperti ini nih, 1, 3, 2 di baris atas. Ini kalau kita putar, kalau kita transpose, ya hasilnya tetap seperti ini juga, gitu ya. Nah itu disebut dengan matriks simetrik. Jadi di sini ada if X is square. Jadi jika suatu matriks X itu adalah matriks yang persegi, segi itu artinya square itu artinya banyaknya baris sama banyaknya kolom sama ya. Maka apabila berlaku X sama dengan X transpose, ya, dalam hal ini tentu X dinamakan simetri. Ini contohnya. Oke. Di sini if we interchange its rows and columns, jadi kalau kita tukar baris-baris dengan kolomnya itu hasilnya sama dengan X ya. Oke. Itu tadi pengertian matriks simetrik. Nah, ini perhatikan sifat-sifat untuk transpose. Ya, ada 4 sifat-sifat untuk transpose. Ini ada C. Ini C ini suatu konstanta ya, suatu konstanta bilangan real. Kalau dikalikan dengan X, kemudian kita transpose, ini hasilnya seperti ini. Kemudian 2 buah matriks X dan Y, ya ukurannya N kali K. Nah ini kalau kita transpose, nah lihat X aksen plus minus Y aksen, dan seterusnya. Tapi untuk perkalian, lihat nih dibalik ya. X, Y transpose, ini sama dengan Y transpose kali X transpose. Oke, itu juga saya rasa sudah lah ya di pelajaran matriks aljabar linier ya. Oke, terima kasih. Iya, Bu. Nah, oke. Nah, yang berikutnya ya, saya bisa ini. Nih. Yang berikutnya kita lihat kalau misalkan X itu ya kita kali X aksen dikalikan dengan X gitu ya. Jadi kita punya ini saya punya suatu matriks X ya, suatu matriks X ya, barisnya N, kemudian kolomnya sebanyak K. Nah, X transpose dikalikan dengan X ini akan menghasilkan matriks simetrik ya yang berukuran K kali K. Nah, perhatikan X aksen X ini elemen-elemennya itu seperti apa? Jadi X aksen X ini akan memiliki banyaknya baris sebanyak K, banyaknya kolom juga sebanyak K. Nah, perhatikan elemen-elemennya yang di diagonal utama. Untuk X aksen kali X. Ini isinya apa ini? Yang di diagonal utama. Apa ya? Kezia, mana Kezia? Kezia. Iya, Bu. Iya, Bu. Mana videonya Kezia? Iya, Bu. Nah. Ya, supra X aksen. Itu yang di diagonal utama itu isinya apa? Sebentar. Suara saya kedengeran nggak? Saya coba pakai headset lagi. Kenapa, Bu? Suara saya masuk nggak? Masuk, Bu. Oke.
Kezia, lihat matriks yang X aksen X di situ ya, teorema 121. Iya, Bu. Nah, perhatikan untuk diagonal utama, elemen-elemen di diagonal utama Iya, Bu. ya. Yang satu aja elemen yang paling atas. Satu ya, baris 1 kolom 1. Itu isinya apa sih? Jumlah kuadrat dari elemennya, Bu. Elemen yang mana? Dari elemen yang di X1 di atas, Bu. X baris pertama, Bu. Baris pertama sampai mana? Baris pertama atau kolom apa kolom pertama? Bentar, Bu. Baris pertama atau kolom pertama? Yang dijumlah. Kolom pertama, Bu. Ya, kolom pertama. Jadi ini ya, perhatikan ini saya laser pointernya mana sih? Kok nggak ada ya? Perhatikan inilah ya, kursor yang saya gerakin. Jadi ini, kalau misalkan saya punya ini gugus data ini. Ini gugus data, anggaplah ini gugus data di Excel. Ini peubah 1, ini peubah 2, ini peubah yang ke K. Ya. Nah, kuadrat nilai-nilai amatan di peubah yang pertama, ini kolom 1. Ya, kalau kita jumlahkan nih, di sini X1 1 kuadrat ditambah X2 1 kuadrat ditambah X3 1 kuadrat dan seterusnya sampai Xn 1 kuadrat. Nah, ini hasilnya, hasil penjumlahannya itu adanya di sini nih. Ya. Di diagonal utama baris 1 kolom 1. Nah, sementara untuk yang kedua di sini, di diagonal utama baris 2 kolom 2. Ini apa isinya? Jumlah kuadrat dari kolom kedua, Bu. Iya. Elemen kolom kedua. Iya, jadi ini semua elemen yang ada di kolom kedua ya, semua elemen yang ada di kolom kedua ya ini dijumlahkan. Apa dikuadratkan, kemudian dijumlahkan, ini masuknya di sini. Iya, Bu. Ya, dan seterusnya ya sampai yang ke K. Yaitu untuk elemen-elemen di diagonal utama. Oke. Terima kasih. Iya, Bu. Yes, ya. Yang berikutnya sorry. Belum siapa ya? Muhammad Amanda, mana Muhammad Amanda? Hadir, Bu. Mana coba Muhammad Amanda videonya? Lagi di mana Amanda? Lagi di rumah, Bu. Di Jakarta. Di rumah. Itu kayaknya pohon deh belakang. Mana videonya? Kamu lagi di rumah? Kirain Iya. lagi di hutan. Fotonya kayak lagi di hutan. Belum tampil Amanda Belum, Bu. videonya. Mana? Bentar, Bu. Bangun jam berapa tadi? Ayo, sudah. Nah, kamu lagi di mana itu? Di rumah, Bu. Di rumah. Oke. Iya. Tadi perhatikan lagi ya untuk yang X aksen X. Maaf. Tadi kan yang udah kita perhatikan di diagonal utama ya. Iya. Sekarang perhatikan yang di off diagonal ya, di segitiga ya, elemen-elemen yang di atas diagonal utama ya, di daerah sini ya. Nah, Iya. untuk yang sini aja dulu nih, Amanda. Ini Iya. Ini apa sih elemen ini? Itu perjumlahan dari elemen tiap kolom ke-1 dan kolom kedua, tiap barisnya dikaliin terus dijumlahin, Bu. Oke, bagus ya. Terus yang di sini nanti yang di titik-titik ini misalnya ada XI1, XI3, XI1, iya benar XI1, XI3 berarti hasil kali kolom 1 dengan kolom 3 ya. Ya, dijumlahkan. Oke. Yaitu dan seterusnya ya, nah, tentu hasil yang di sini itu sama atau enggak dengan yang ini nih, Amanda? Yang di bawahnya XI1 kuadrat. Elemen X aksen X di baris 2 kolom 1. Kira-kira sama? Simetrik ya, Bu. Hasilnya sama buat. Iya. Iya, ini nanti akan sama kan yang di sini nih. Hasil kali ini hanya dibalik aja kan, ini XI2 kali XI1, ya kan?
Jadi ini sebenarnya nilai-nilai yang di off diagonal, artinya bukan di diagonal utama. Ini sebenarnya perkalian antara ini yang bersesuaian aja dilihat. Kalau misalnya ini kan baris posisi di sini itu kan adalah menunjukkan baris 1 kolom 2 ya. Artinya yang kita kalikan adalah ini kolom-kolom 1 dengan kolom 2. Kalikan, kemudian kita jumlahkan ya, dan seterusnya. Nah, ini nanti ada contoh lah di sini. Sehingga kita bisa isi yang tanda tanya ini dengan cepat berapa. Coba, Amanda. Ini kalau saya punya matriks X seperti ini, ya 1, minus 1, 0, baris satunya, kemudian baris 2-nya 0, 2, 4. Tanda tanya yang di sini, yang di atas itu berapa, Amanda? Ukuran ini dulu deh, ukuran matriks X-nya berapa kali berapa itu? 2 kali 3, Bu. 2 kali 3. Oke. Berarti nanti ukuran X aksen X-nya 3 kali 3. Iya kan? Ini kan X aksen X 3 kali 3. Ya. 3 kali 3. Nah, berarti di sini harus ada nih yang di diagonal utama kan ini 1, 5, 16. Tahu dong ini dapatnya dari mana? 1, 5, 16. 1 dari mana nih? Kuadrat dari ini, Bu. Apa? Baris 1 kolom 1. Dengan yang mana? Baris 1 kolom 1 terus dengan baris 1 kolom 2 ya, Bu. Baris 2 kolom 1. Iya. Kemudian yang 5. Yang 5 dari baris pertama kolom kedua dengan baris kedua kolom kedua, Bu. Ya, ini kan min 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ya, dapat 5 kan. Kemudian yang 16 ini dari 0 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Ya. Nah, itu kan yang terisi baru yang di diagonal utama nih. Sekarang kita harus ngisi yang off diagonalnya, yang bukan diagonal utama di sini. Kan tadi ukurannya harus 3 kali 3 kan. Berarti di sini kan di baris pertama kurang 2 elemen lagi. Baris kedua juga kurang 2 elemen lagi. Nah, berapa nilai-nilainya? Nah, untuk yang di atas 5, yang baris 1 kolom 2, nah tadi caranya gimana? Mengalihkan ini kan? Nih ya. Baris, iya, kolom ke 1 iya, dan kolom 2. Iya, artinya 1 kali min 1 gitu ya. Iya, Bu. Kemudian dijumlahkan dengan 0 yang kali 2, Bu. Iya, itu dapatnya min 1. Kemudian di situ kalau yang 8 nih, kan ada angka 8 nih. Di sini sama yang di sini. 8 itu dari mana ngejumlahinnya? Delapan itu dapat dari mana itu? Taruh. Min 1, ini kolom kedua dengan kolom ketiga ya, Bu? Iya, karena ini kan posisinya kan ada di baris kedua, kolom ketiga. Berarti yang kita cek di X ini, ya ubah-ubah di kolom 2 sama kolom 3. Ini kita kalikan, terus dijumlah. Ya? Betul nggak? Min 1 kali 0. Ya, ditambah 2 dikali 4. Nah, gitu. Jadilah ini. Ya. Oke. Jadi ini bisa dilakukan dengan secara cepat ya. Kalau misalnya diberikan matriks X seperti ini, kemudian Anda diminta untuk menghitung X aksen kali X. X aksen kali X itu gimana? Yang ibaratnya ini dengan tadi kita tahu prinsipnya ya, bahwa elemen-elemen X aksen X itu isinya apa ya, bisa langsung bisa dengan relatif cepat lah ngitungnya. Nggak mesti harus menuliskan dulu matriks X aksennya gimana, kemudian di sampingnya kita tuliskan X-nya gimana, dan kemudian kita kalikan. Ya, ini bisa dilakukan dengan cepat lah seperti ini. Oke ya, sampai sini bisa ya. Terima kasih Amanda. Ada yang ditanyakan nggak sampai sini?
Ibu, maaf Bu, nggak ada suaranya Bu. Belum Bu, belum masuk Bu. Untuk tugas, ini sekalian aja dengan Adika ya. Saya minta Anda mencari paper, ya. Nanti papernya tolong ditampilkan lah ya. Nanti dikirim juga maksudnya file papernya. Jadi nanti bentuknya gini. Saya kalau misalnya file Word, diinsertkan dulu aja judul papernya itu apa, kemudian penulisnya siapa, gitu ya, terus tahun berapa. Nah, dari paper itu identifikasi tujuannya apa, ya, tujuan dari penulisannya ya, tujuan penelitiannya itu apa, kemudian Anda identifikasi ubah responnya itu apa, ya, ubah respon dalam penelitian itu apa, kemudian Anda sebutkan tipenya apa, tipe ubah responnya, dan juga XX-nya ya yang menjadi peubah penjelasnya itu apa aja ya di penelitian itu, dan juga sebutkan tipe-tipenya ya, tipe dari si XX-nya itu apa. Nah, saya minta dua ilustrasi, dua kasus. Yang pertama Y-nya untuk yang tipenya kategori, yang kedua Y-nya untuk yang tipenya numerik. Oke. Sampai sini bisa dipahami nggak? Ada yang tanyakan? Halo? Insya Allah jelas Bu. Jelas ya? Nah, nanti saya ingatkan lagi. Jadi nanti Anda carilah ya sumbernya. Ya, saya maunya sumbernya ya boleh dari skripsi orang gitu ya, skripsi orang boleh, paper ya. Saya pinginnya sih utamakan paper ya, paper dalam bahasa Inggris kalau ada ya, lebih utama itu. Ya, kalau enggak ya pokoknya ibaratnya sekarang ini saya ingin kamu cari dulu deh ya penerapannya itu ya, aplikasinya di paper-paper atau di skripsi-skripsi atau disertasi atau tesis, dan bidangnya itu mau di bidang ekonomi, mau di bidang kesehatan, mau di bidang biologi, terserah ya. Nah, itu bisa Anda explore nanti, banyak lah ya sumber-sumber di internet, di Google atau di mana, jurnal-jurnal gitu. Terus kamu identifikasi aja jurnal ini aplikasinya kemana ya gitu kan, dia mau meneliti apa, hubungannya apa gitu kan, Y-nya. Setelah itu Anda identifikasi ini yang peubah yang menjadi interestnya itu apa, artinya peubah Y-nya itu apa gitu kan. Nah, tipenya ini numerik atau kategori, XX-nya apa gitu. Nah, itu aja saja. Terus ya di situ kamu sebutin juga tentunya tujuannya secara detail ya, tujuan penelitian itu apa. Misalnya tujuan dari penelitian ini adalah ingin meneliti hubungan antara misalnya faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang mengidap kanker paru-paru atau tidak gitu dan seterusnya. Terus di situ dijelaskan bahwa kubah-kubah yang digunakan adalah ini, terus tipenya ini gitu ya. Oke ya, jelas ya. Ini jadi sekalian itu untuk tugas analisis data kategori dan juga modeling. Nah, di sini ingin tanyakan. Jangan lupa nanti dicantumkan sumbernya ya. Oke, jika tidak ada yang ditanyakan lagi, saya rasa perkuliahan hari ini cukup ya. Tolong PJ-nya ya, tolong jangan lupa menuliskan formnya ya, di form 5. Oh, masalah absensi juga kalian belum ya, adanya itu di MCL ya, tapi yang tadi saya lihat kan yang masuk ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Ya. Kasih Bu. Oke ya.